Saya mohon untuk Pak Ayub untuk membuka dalam doa. Oh ya. Ya, mari saudara-saudara, sebelum kita mengawali kita ini kita akan masuk dalam doa. Saya katakan, mari kita. Ya Allah Bapa kami yang berada di Raja Surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti pada hari ini, ketika kami merencanakan setiap acara, ketika semua harapan berbeda dengan apa yang saat ini kami hadapi, tapi semangat kami tidak akan berubah. Kiranya Tuhan selalu akan menyertai kami ketika kami akan beracara nanti dari awal pertengahan hingga akhir. Dikati pula saudara kami yang saat ini sudah dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kiranya kami dan baik pula berkati pula teman-teman kami yang saat ini juga tidak dapat hadir dikarenakan ada beberapa hal yang tidak dapat mereka tinggalkan. Kiranya Roh Kudus juga yang akan memimpin kami, manakala kami juga ingin bersama-sama untuk belajar dari firman kita. Kami akan mulai acara pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia kami berdoa. Amin. Amin. Oke, acaranya santai ya, tidak terlalu formal. Kemarin dibikin formal di komplek. Sama Pak Majelis. Oke, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita akan bermain dulu supaya kita rileks. Kita akan berhitung 1 sampai selesai dulu. Dimulai dari Mbak Kenny. 1 sampai selesainya tuh berapa? Ayo, tekan piro kok? Oh. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Oke, berarti kita bagi 5 kelompok, ini sekitar 24 orang ya. Berhitung 1 sampai 5. 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5. 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5. Yang kelompok 1 ikut kelompok 1, yang kelompok 2 ikut kelompok 2, yang kelompok 3 ikut kelompok 3, yang kelompok 4 ikut kelompok 4, yang kelompok 5 ikut kelompok 5. Ayo Bapak. Kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Saudara yang terkasih, satu, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi untuk memilih ketuanya. Pak Ayo. Ayo, ini kelompok 1 baru 3 orang. 2, 3. Harusnya ini imbang loh. Kelompok 1 masa betul toh. Satu sini, satu sama sini. Ayo Bapak. Satu gitu ini. Apa tinggi apa ini toh? Saya dulu. Ini sadar begini nah. Kelompok 1 berapa orang? 4 orang. 5. Kelompok 2 dewasa. Kelompok 3 4.
Kelompok 4, 1, 2, 3, 4. Yuk. Masih 1, 2, 3, 4. Sik, Oke. masih ada. Lah kan dadi siji kelompok loro karo sama kuwi. Ora. Oke, Jogo mikir bakal apa. Anaknya lucu banget. Oke, masing-masing kelompok sudah memilih ketuanya. Sudah ya. Nyanyi lagi ketua. Ketua loh ya, bukan koordinator lapangan ya. Halo, selamat datang. Selamat. Mas Selamat sama Mbak Lydia pilih salah satu kelompok 1, 2, 3, 4 ini. Silakan langsung digabung. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Nah. Mas Selamat 4 berapa? Oke, dari masing-masing kelompok ini, dengarkan ya, dengarkan Bapak berbicara. Oke, dari masing-masing kelompok saya kasih waktu 3 menit, gitu. Kasih waktu 3 menit untuk membuat yel-yel. Dua, dos. Saya 3 menit. Silakan dipikirkan jadwalnya 3 menit. Boleh dicoba. Ayo rasa nama dia. Ada salah. Kelompok berapa yang kelompok saya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Belum. Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Nah, berarti kelompok 3 sama kelompok 1 belum? Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Belum. Oke, sudah? Sudah. Kalau sudah, silahkan berjejer urut 1 sampai belakang, dari depan ke belakang. Yang paling depan ketuanya. Ada sila. Ada 5. Oke, urut sini. Urut 1 sini. Oke, sudah siap semua? Oke, kita tes dulu. Oh ya, ini ada hadiah door prize persembahan dari Ibu Yaya. Ada 5 door prize ya, kita ucapkan terima kasih. Semangat ya hadiahnya. Sing epon nih, Pak. Kesel lah yo, memang. Lah kok kenapa? Ora iso masuk, aku kudu mbok geser. Oke, kelompok 1, kita coba yayanya. Kelompok 1. Kurang semangat ya. 1, 2, 3. Sekali. Tepuk tangan. Kelompok 2. Dua, jos. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 sayang semuanya. Kelompok 3 sayang semuanya. Ayo, Pak. 1, 2, 3. 4 sehat sangat sempurna.
Kalau enggak. Pancasila Ada 5. 5. Oke, kita mulai permainannya ya. Kita mulai permainannya. Ini jenenge apa? Lencang depan, gerak. Oke, tegak, gerak. Lencang kanan, gerak. Ayo, tek. Oke, si. Tegak, gerak. Kelompok 5. Yo, Yayel. Lagi cek. Anggotanya wis cek tugas. Kelompok 5. Pancasila Ada 5. 5. Oke, kelompok 5 geser ke kiri 1 langkah. 1 langkah lagi. Kelompok 4 1 langkah. Kelompok 3 1 langkah. Kasih aku ibu lagi. Anggo konten YouTube. Kelompok 2 1 langkah. Oke, sekarang kita akan bermain opposite dan normal. Agak mundur ke belakang. Agak mundur. Go. Dengarkan, nanti ikuti kata-kata saya ya. Jadi kalau saya bilang normal gitu, bilang semua normal. Jadi normal, semua itu normal ya. Normal. Terus kalau misalnya saya kanan, Kiri. kanan gitu ya. Biasanya kanan. Gitu. Lompat ke kanan. Kiri. Oke, kita coba dulu. Normal. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Oke, cakep. Jadi santri ya. Biasanya di anak sekolah kita dicontoh. Udah begini bunga loh ya. Ya. Pelan-pelan deh, belum gini aja nggak usah. Oke, sekarang kalau kita mulai ya. Normal. Kanan. Kiri. Mundur. Maju. Kanan kiri maju. Lompat ya, saya bilang lompat. Oke, kembali ke posisi semula. Kecuali Bumil udah kan lompat. Oke, sekarang Aku sekarang opposite ya, opposite itu kebalikannya. Ya, jadi kalau saya bilang kanan berarti kiri. Kita coba ya. Otak kanan otak kiri ya ini agak seimbang. Maju. Pose salah. Instruksinya belum jelas. Udah bilang opposite itu udah bilang normal. pembenaran nih. Pembenaran. Oke, saya bilang dulu ya. Opposite. Ya. Siap. Ayo, terpek. Opposite. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Normal. Opposite. Mundur. Opposite. Maju. Opposite. Kiri. Kanan. Mbak Mura sama Selin maju ke depan. Sama Seli. Saya kesini. Oke, ini yang apa? Karena itu 12 loh. Iya betul. Tertua dan termuda. Ini Fidel, ya toh.
ikut acara ini perasaannya bagaimana, Selin? Dulu. Senang, ya. Kenapa senang? Enggak tahu lah. Ini acara apa, Selin? Tahu. Itu hadiah malah nih. Salah loh. Yang kayak kleru. Patene kleru kabeh. Mbak Bora dulu, mungkin bisa diceritakan ini ikut acara kayak di acara Pidel Christmas Reunion ini perasaannya bagaimana atau seperti apa? Apa ya? Perasaannya seperti 15 tahun yang lalu. 15 tahun. Berarti Pidel itu dari 15 tahun yang lalu, Mbak ya? Kira-kira. Aku pasti. Sekitar 15 tahun yang lalu. Ingat duduk di sini dan setiap momen sebisa mungkin difoto. Jadi kadang muncul di Facebook dengan body-body yang masih aduhai gitu ya. Aduh geringnya. Aduhai keringnya karena waktu itu kan masa-masa sekolah, masa mencari pekerjaan. Jadi belum ada kemakmuran seperti sekarang. Masanya makmur. Sekarang makmur. Sudah lemaknya di mana-mana ya. Termasuk ada makmur juga. Hal yang luar biasa memang hari ini adalah acara berdaan gitu ya. Betul. Waktu itu saya sore apa siang ya Pak ya? Ditelepon Pak Aris mau adakan acara Natal kapan? Sore. Udah tanggal 1 wae karena tanggal sebelumnya kayak masih makarya. Hal ini pernah dilakukan video itu sudah sekitar tahun yang lalu ya, waktu ya, waktu saya masih di Kalimantan waktu itu di tempatnya Inang kalau nggak salah, bareng-bareng jadi luar biasa. Sekarang generasinya banyak. Siapa aku dulu masih kecil-kecil, saya kira pada orang gede dari generasi kedua ya, terus Habib. Ina sih kayak gini. Ini sama jenenge. Dulu belum ada, ini sekarang sudah ada. Tahun depan mungkin ada tambah 2 lagi mungkin. Amin. Amin. Sudah ada Yang mana? Nih. ini loh. Amin. Tiga. Amin. Yang pasti 3. Masih 1 lagi masih ada. Oke, siap. Nah, luar biasa. Dan ya kalau bisa. Berapa bulan sekali kita mau ada pertemuan diskusi seperti ini ya? Apa ya? Jadi seminggu sekali harus mengadakan pertemuan. Pertemuan goes. Goes nitip 1 ya. Oh siap. Gue nitip 1 itu. Ya tapi pesimis. Agak bisa. Kita pesimis. Lebih dari pesimis ini. Yang jelas luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Bora. Nih, saya dulu ya. Foto lagi foto. Foto. 1, 2, action. Wes, Jadi ini 1, 2. wes. Iya sayang. kembali ke posisi masing-masing. Duduk ya. Oh, belum. Lebih. Bisa nggak? Oh. Nah, sekarang Ini udah. Sekarang balik kanan. Oke, kelompok 1 Yayel. 1, 2, 3. Sekali 1 tetap 1. Kelompok 2. 2. 2, jos. 3. 1, 2, 3. Kelompok 3 sayang semuanya. 4. 4. Sehat, sangat,
dulu. Ayo sekarang. 5. Pancasila ada 5. 5. Yes. Oke, terima kasih. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Piring kombo marpiring. Di mana tadi duduknya? Terserah di mana. Apresiasi untuk kelompok 5 Dewan Juri tidak berjalan gugat. Oh, Ya, silakan Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. Paling tua jualannya paling tua. Masih enbir. Ayo ini mama. Masih enbir. Saudara terima kasih. Saat ini kita akan memulai Gambarnya masih enbir. perenungan Natal. Di malam hari ini kita akan angkat pujian Malam Kudus. Kita akan menyalakan lilin, nanti minta tolong yang saya panggil untuk menyalakan lilin di depan ya. Kita akan menyanyikan Malam Kudus.
hidup kami. Sebentar Tuhan, kami arahkan pada malam hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam saudara-saudara terkasih. Shalom. Mohon maaf nanti bila apa yang saya sampaikan mungkin terlalu singkat karena saya kira yang disampaikan Pak Arif itu banyak yang bercandanya, jadi saya tidak ada persiapan sama sekali. Ya memang terus terang saya tidak ada persiapan sama sekali. Firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini terambil dari kitab Wahyu ayat 22. Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Mohon maaf. Di Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu ia menunjukkan padaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-nyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah bagi raja sampai selama-lamanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin bercerita, menyampaikan apa yang telah saya alami kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi mungkin saudara-saudara keluarga kita yang terkasih itu sangat beruntung ketika hari Natal itu bisa Natalan bareng di gereja bersama dengan orang tuanya. Ketika saya masih kanak-kanak, saya tidak seberuntung saudara-saudara mungkin ya, karena orang tua saya antara bapak dan ibu itu dalam kepercayaan Buddha. Jadi ayah saya itu Kristen, ibu saya seorang Katolik. Jadi pada masa kanak-kanak bergereja Natalan bareng itu sangat-sangat sulit dilakukan. Nah itu bisa saya Natal bareng dengan teman-teman mengenal bergereja itu ketika saya kira-kira di kelas 5 SD. Itu diantarkan oleh ibu saya di sekolah minggu. Nah itu mulai di sana saya mulai mengenal Tuhan. Jadi orang tua saya ketika saya kanak-kanak sampai kelas 5 itu belum pernah mengalami gereja bareng, itu enggak pernah. Ayah saya enggak pernah gereja pada waktu itu. Saya juga. Jadi, mulai kelas 5 SD itu saya dikenalkan dan sekolah minggu, kemudian di sana diajak sekolah minggu oleh guru sekolah minggu itu ketika pada waktu Natal ya Natalannya sendiri dengan adik-adik saya. Adik saya
saya 3 bersaudara, saya yang paling awal atau yang barep. Kemudian ada 2 adik saya, perempuan dan laki-laki. Ya cuma bertiga ini ikut Natalan, dan ketika banyak teman-teman saya itu bersama dengan keluarga mereka, ya tentu saja ini ada bagi saya itu ada semacam dari segi psikologis itu ya, kalau ditanya ya malu, orang tuamu mana, bapakmu sopo, ibumu sopo, seperti itu. Nah, tapi saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan masih diberikan orang tua yang begitu baik kepada saya. Kemudian lanjut ya, mengalami masa-masa sekolah ketika saya SD, SMP, SMA itu di Wonogiri sana. Jadi sebenarnya asal saya bukan di Wonogiri, tapi di belakang SMP N2 Wonogiri itu, di sekolah di Wonogiri. Kebetulan teman-teman saya ketika saya sudah mengenal Tuhan, kemudian diajak untuk persekutuan, diajak ke gereja, itu ternyata teman-teman saya itu sangat mendukung sekali. Ketika mungkin tempatnya ada persekutuan jauh, itu ada yang mengantar, menjemput, kemudian pulang juga diantar. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi seperti itu. Termasuk adik saya juga seperti itu. Jadi 3 bersaudara ini. Dan terus bertumbuh, ya, mengucap syukur sama Tuhan. Dan ketika mulai saya juga diberi kesempatan untuk bisa kuliah, karena pada waktu itu saya kan anak barep nomor 1 itu masih punya 2 adik, dan sementara orang tua saya ini termasuk hidupnya sangat pas-pasan sekali. Jadi saya pengennya STM nanti langsung keluar, langsung bisa kerja. Jadi ibu saya itu hanya penjaga toko, kemudian bapak saya cuma kerja di DPO bagian perlengkapan saja. Jadi kalau dari segi matematika manusia itu kan sangat pas-pasan, nggak mungkin bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Jadi saya mengucap syukur sekali, sangat luar biasa sekali. Ternyata Tuhan memberi kesempatan saya itu untuk bisa kuliah. Saya sangat berterima kasih sekali. Di sana ya mulai banyak mengenal ya, untuk teman-teman itu. Kemudian kuliah di Solo, ya, jadi setelah SMA banyak menghabiskan waktu di Solo lama itu ya, karena mungkin terlalu bodoh, jadi tidak lulus. Memang benar, jadi kuliahnya lama di sana. Kemudian lulus itu ternyata masih ada kesempatan lagi, sangat luar biasa sekali. Saya kan sekolahnya bukan di pendidikan, dan pada waktu itu ibu saya pengen saya itu menjadi seorang guru. Jadi saya manut untuk ikut akta 4 pada waktu masih ada, di akta 4 itu masih ada. Jadi saya diberi kesempatan itu untuk masuk, ya saya turuti saja. Ya sudah, mulai saya menyenangkan hati orang tua saja, manut. Ya. Jadi setelah lulus itu tahun 2008 itu ada lowongan untuk CPNS ya. Nah, di situ saya mendaftar dan puji Tuhan diterima. Ya, sangat luar biasa sekali. Tapi pekerjaan saya ini tidak seperti apa yang saya angan-angan, tidak saya inginkan. Jadi saya sebenarnya tidak ingin menjadi seorang guru. Ya, saya tidak ingin menjadi seorang guru. Ternyata Tuhan memberikan pekerjaan itu menjadi seorang guru yang diterima di Kabupaten Ponorogo. Kemudian 2009 penempatan, dan penempatan itu termasuk di daerah pelosok. Jadi saya juga sangat gimana rasanya, juga kecewa ya, kaget, tapi bagaimana juga harus tetap saya jalani. Jadi, Ponorogo kan termasuk wilayah Jawa Timur yang kota santri. Jadi di sana ketika saya masuk pertama di sana itu rekan-rekan kerja saya itu ya karena
baru datang seorang Kristen, jadi bukan seorang Muslim. Jadi mereka belum pernah bergaul dengan seorang Kristen, jadi penerimaannya berbeda. Jadi agak menjaga jarak. Ini sangat terasa sekali. Saya sangat merasakan awal-awal kerja di sana. Jadi mungkin ini ujian iman Tuhan pada saya. Jadi saya bahkan pada waktu suatu kali itu ada guru agamanya itu ya berdiskusi, ngajak diskusi saya masalah agama. Pemahaman agama saya masih dangkal. Ini guru agama terus saya cuma guyu. Dan hari bertambah hari, waktu bertambah waktu, apa yang ada di sana tetap saya terima, meskipun ya memang adanya seperti itu ya, keislaman. Jadi kalau setiap pagi sebelum masuk itu ada ngaji. Saya kalau di kelas itu ya mungkin ngaji lagi, gak bisa ngaji gitu. Ya benar ya benar, suruh itu. Dia nanti ada waktu sholat duhur sama itu saya juga untuk mulai. Kalau ada kegiatan keagamaan saya juga duduk ikut, itu cuma ya duduk manis saja dulu. Akhirnya mereka dapat menerima saya, undangan saya, dan tambah hari itu juga pekerjaan yang diberikan kepada saya itu ternyata sangat banyak sekali. Jadi saya diberi kesempatan untuk ikut mengurus dalam kurikulum. Jadi dalam kurikulum, kemudian pengembang sekolah, penjamin mutu. Jadi banyak sekali pekerjaan itu dilimpahkan pada saya. Ketika saya sudah menikah itu kadangkala anak dan istri saya itu beli sore baru terus harap laptop, baru terus baru pas bahaya. Papa itu kok nggak pernah main sama saya atau saya seringkali protes seperti itu. Saya seringkali sepuluh kalau laptop saya lebih susah saya. Nah ini saya tanggung jawab saya terus bagaimana kalau saya menghindar juga nggak bisa. Meskipun demikian saya sangat bersyukur pada Tuhan. Jarak dari rumah ke sana itu kan lebih kurang 55 kilo sekali jalan. Jadi kalau PP itu 110 kilo sekali jalan 1/4 itu 1/4 jam itu sudah sangat cepat gitu, paling cepat. Jadi saya masih diberi kesehatan, ya, jarang sakit, saya sangat bersyukur sekali. Nah kemudian sampai suatu saat saya juga pengen mutasi atau pindah ke tempat yang lain, karena teman-teman saya itu yang seangkatan dengan saya itu sudah mutasi atau berpindah tempat ke dekat rumahnya masing-masing. Jadi saya juga mencoba untuk itu, tapi belum sampai, saya nggak berani ngomong sama kepala sekolah saya. Ketika sudah sampai kepala sekolah yang keempat, saya memberanikan diri untuk matur ngomong. Dan mulanya itu saya pengen ke Sampung, SMPN Sampung 3 itu kan dekat dari ini, paling 10 menit kalau lewat gudang itu. Ternyata di sana saya kebetulan kepala sekolah sana itu dulu adalah teman di satu kantor. Jadi mau aku, saya mantan kepala sekolah itu ternyata tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Terus ya sudah, terus ini loh Abu Eko biaya ini terus kowe iso ngomong ora. Nah itu, saya itu kalau dalam hidup saya itu cuma mengalir saja, nggak ada maksudnya ini harus gini, yang itu ya biaya itu. Ya. Akhirnya ya memang saya kalau ada yang lain gitu saya cuma diam saja, pokoknya orang enggak sekarang itu. Terus akhirnya dengan tidak diduga-duga, jadi seringkali saya itu bukannya sombong ya, saya itu malu pada Tuhan kalau saya sering apa-apa dulu suruh
terus meminta kepada Tuhan itu mosok opo-opo segala sesuatu sudah diberikan kepada saya, mosok saya minta terus. Saya malu pada Tuhan, bukannya saya kuat, bukannya saya bisa, bukannya saya sombong, tapi ada seperti itu. Semua itu sudah kebaikan Tuhan sudah ada dalam hidup saya, keluarga saya, orang tua saya, dan puji Tuhan akhir-akhir ini orang tua saya bawa saya ke gereja, saya juga sudah aktif. Ada suatu kesempatan, jadi saya terus terang ini sangat bagaimana yang sampaikan kalau di perjalanan itu sering mikir, maksud saya berjalur, aku harus mikir terus bener saya bukannya saya sombong, tapi saya malu kadang-kadang kalau komunikasi dengan Tuhan itu gimana ini menyampaikan. Terus akhirnya tanpa diduga-duga itu Tuhan juga kembali memberikan berkat untuk saya. Sekitar 2 bulan kemarin itu ternyata di SMPN 2 Kauman atau Sukoroto itu ada guru IPS yang pensiun. Tanpa diduga ya, pada suatu pertemuan itu ketemu dengan saya, terus ke tempat saya saja lupa. Terus akhirnya saya matur ke kepala sekolah dan dipergunakan itu puji Tuhan sangat biasa sekali, meskipun saat ini masih dalam proses. Jadi banyak sekali berkat Tuhan yang tercurahkan, dan ini harus saya sampaikan kepada saudara-saudara yang terkasih, mungkin bisa menjadi berkat semangat bagi saudara semua. Kembali ke itu sedikit apa yang harus saya sampaikan, menurut saya harus saya sampaikan di kesempatan ini, dan kembali ke firman Tuhan tadi dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai yang kelima. Dalam perjalanan sejarah hidup manusia itu ada 3 ruang dimensi waktu yang harus dilewati. Jadi ada ruang dimensi waktu masa lalu, kemudian ruang dimensi waktu masa kini, dan ruang dimensi waktu yang akan datang, masa depan atau nanti. Jadi, setiap manusia pasti akan mengalami 3 ruang dimensi waktu ini, termasuk kita sebagai umat Tuhan ya, dalam kehidupan kita pasti melewati 3 dimensi waktu ini, dan Tuhan itu akan menyertai kita ya, dalam kehidupan dimensi ruang masa lalu sampai dimensi ruang saat ini. Kita bisa sampai saat ini di penghujung tahun ini itu juga karena penyertaan Tuhan memasuki tahun baru ini. Kemudian dalam pengharapan kita akan memasuki dimensi ruang masa depan. Dalam pengharapan kita akan memasuki ruang dimensi masa depan, dan sebagai orang percaya masa depan kita itu pasti akan berlimpah berkat rahmat Tuhan dan damai sejahtera ada pada kehidupan kita. Dalam 3 dimensi waktu itu seringkali kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita diberikan berkat melimpah, kita lupa. Baru ingat ketika dalam kehidupan kita itu kita merasa susah, hidup dalam susah, banyak masalah, kita baru mendekat kepada Tuhan. Itu seringkali termasuk dalam kehidupan saya. Jadi saya banyak di antara umat Tuhan, keluarga kita, saya yakin meskipun tidak semuanya, ketika dalam susah, ketika dalam hidup
masalah itu baru mendekat kepada Tuhan. Ketika hidup kita penuh berkat Tuhan, dalam kehidupan senang, berlimpah, itu seringkali kita melupakan Tuhan. Ini menjadi refleksi bagi kita sebagai manusia biasa. Ya, tentu saja kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk menghadapi masa yang akan datang. Kita tidak tahu hari esok, tetapi sebagai umat kepunyaan Tuhan, dalam keyakinan dan pengharapan, kita percaya bahwa kita mempunyai pengharapan bahwa masa depan kita itu akan indah, akan lebih baik. Ini seperti firman Tuhan dalam kitab Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah saum yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Kemudian juga dari kitab Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya, dalam kedua kitab ini sudah disampaikan jelas bahwa menegaskan setiap hidup orang percaya, termasuk kita, keluarga kita, ialah hidup dalam pengharapan. Jadi kitab Wahyu yang kita renungkan pada saat ini sebenarnya adalah kitab masa depan yang mengandung janji Tuhan yang sangat indah bagi orang percaya akan masa depannya. Menurut Rasul Yohanes, di satu sisi sebenarnya kitab Wahyu ini juga ditujukan untuk menguatkan hati dan iman orang-orang percaya yang pada saat itu sedang ditindas, ya, sedang ada penindasan pada masa kekaisaran Roma, pada Nero, ya, pada Kaisar Nero. Nah, sehingga mereka penuh kekhawatiran, ketakutan untuk menghadapi hidup ini. Ini merupakan pengharapan bagi mereka pada waktu itu, ya, untuk menguatkan iman dan hati mereka. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita merupakan manusia biasa, jadi kita tidak akan bisa mengetahui hari esok, kehidupan kita esok bagaimana. Namun kita juga wajib bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita mempunyai pengharapan, seperti yang telah dilukiskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu tadi, bahwa kita patut bersyukur dan memuliakan Tuhan, sebab pada keluarga kita apa yang ditunjukkan pada Tuhan pada Yohanes tadi adalah sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, yang besertanya juga tumbuh pohon kehidupan, di mana kekelaman hidup tak akan terjadi, sebab Tuhan sendiri yang menemani hidup kita. Juga menjadi bagian hidup kita dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan yang Maha Mulia. Jadi hendaknya kita dalam kehidupan kita juga dituntut untuk tetap setia pada Tuhan, selalu berharap pada janjinya, dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Masa lalu adalah pembelajaran, masa kini adalah tindakan, dan masa yang akan datang itu adalah pengharapan. Jadi meskipun demikian,
Tuhan itu tidak pernah menjanjikan hidup kita itu akan mudah. Jajannya Tapi itu adalah bukan. dua-duanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji yang memberi kekuatan, ya seperti itu. Marilah kita hidup dalam iman, dalam kasih dan pengharapan. Marilah kita hidup dalam iman, kasih dan pengharapan. Karena dengan iman itu membuat sesuatu menjadi mungkin, dan dengan kasih membuat sesuatu menjadi mudah, dan dengan harapan membuat segala sesuatu berjalan dengan baik. Semoga damai sejahtera, kasih dan penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mari saya hantarkan untuk berdoa. Tuhan, kami boleh mengucap syukur Tuhan, saat ini boleh sedikit mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kami, dan kiranya Tuhan juga memberi kami kekuatan untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ajar kami selalu untuk mengucap syukur ya Tuhan dalam kehidupan kami, baik itu dalam keadaan susah maupun senang. Dan Tuhan, kami juga saat ini ingin menyampaikan doa syafaat. Yang pertama, doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan pada tahun 2022 ini, meskipun saat ini masih banyak masalah yang dihadapi bangsa dan negara kami, terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya Tuhan selalu bercampur tangan, Tuhan pimpin pemimpin bangsa kami dari yang tingkat atas sampai bawah, presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan menteri, sampai dengan RT yang di bawah ya Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan program kerja yang sudah dirancang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk masa depan bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu tuntun, selalu berkati bangsa kami. Dan Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk gereja-gerejamu, gereja Kristen di dunia ini Tuhan, dan khususnya untuk gereja Kristen Jawa, Purwantoro. Kiranya Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh berkati visi, boleh berkati misi dari program kerja dari gereja kami Tuhan. Tuhan berkati Bapak Pendeta, para majelis, dan juga warga jemaat gereja ini, sehingga boleh bekerja, boleh bersekutu, selalu memuliakan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, kami juga boleh berdoa, Tuhan boleh ampuni, dan kami akan mengikuti acara yang lain. Nah, setelah ini kiranya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hatiku ayam tentang itu Gusti Yesus nama ini saja aku derek Gusti uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentang, hatiku ayam tentang kabeh
Di hari ini, malam ini, kami boleh sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi alatmu di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sertai saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya boleh Engkau berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Video dan akhirnya itu sekarang ada hilang ya. Iya. Nah itu yang kita sayangkan ya dua orang ini karena dulu bersama-sama dengan kita bersekutu sampai saya dari Kismantoro dulu seringnya Pak Ayub gendong gitar ya Pak ya. Terus hutan-hutan mulai wengi bareng dulu kan masih jibril apalagi masih sepi waktu itu tapi tetap dan guntingan sama adik saya ini dulu. Dan yang kuat ini kadang tak begini jadi mengingat waktu itu juga perjuangan luar biasa, kita kemana-mana camping bareng, naik mobil bukaan gitu ya. Dan apa ya? Ya berharap untuk acara seperti ini juga cuma seperti ini aja, nanti kita ada persembahan kembali sama anak-anak juga dijadikan. Terima kasih. Biasanya kalau orang malam minggu itu pacaran gitu ya, nanti kalau itu beda gitu ya, jadi pacarannya dipindah ke gereja atau ya apa, nggak ada pacaran itu beda gitu ya. Nah yang sebenarnya yang bikin menyenangkan itu adalah saya dulu juga sekolah agak jauh, kemudian di Jogja, jadi pinjamnya agak kurang, paling sebulan sekali. Cuman pinjemi Mas. Kita satu keluarga dan tidak hanya saat itu saja mereka sudah tua. Saya bersyukur ini regenerasinya bagus sekali, artinya ya menikah dalam satu lingkungan, kemudian dalam satu maksudnya dalam satu apa zona rohnya tetap terjaga ya. Tinggal tugas kita melanjutkan yang rohnya ini kalau saja sama nanti mungkin ada muncul pasangan-pasangan dari Miguel. Amin. Amin. Jodoh berikutnya misalnya Kia sama Sopong. Misalnya Kia sama siapa gitu ya, bisa sama siapa. Kasih selamat malam. Oke, selanjutnya yang apa ya? Ini satu lagi. Pesan-pesan dari Mas Slamet ya, Mas Slamet ini. Saya minta tolong. Bintang tamu malam hari ini. Boleh menyampaikan karena ini kalau dulu saya apa ya sebenarnya mengamati. Jadi Philadelphia ini antara Kismantoro dan Purwantoro kan seperti itu toh. Yang jadi satu lah. Oh ini yang musuh. Tapi diterima dengan luar biasa di keluarga Philadelphia, menjadi bagian keluarga Philadelphia pada waktu itu. Waktu itu Lid. Kalau hari ini diundang. Hari ini diundang. Enggak seperti saya kira ini, Mas. Saya kira alumni, Mas. Nah, mungkin bisa disampaikan Mas pesan-pesannya bagaimana. Silakan. Ya, terima kasih Mas Haris. Saya bersyukur sekali karena di malam ini ya kita kembali lagi berkumpul bersama-sama. Nah, untuk pesan ya apa kesannya
dulu ketika saya belum masuk di Fidel itu, yo Fidel ini terkenal nek wongnya angkuh-angkuh. Aduh. Kacamata Bulukerto. Iya, waktu itu menurut kacamata orang Bulukerto. Ternyata ketika saya masuk ya sama aja. Awalnya koplang. Dan saya ya HP-nya mana HP-nya tadi? bersama-sama dengan Fidel. Hilang. Ya. Pada waktu itu. Kakak, tanya kakak. Ya itu salah satu bagian. Tapi ya walaupun sudah tidak, tapi kita masih dalam satu satu roh di dalam Kristus Yesus. Ya walaupun sudah beda tapi kan roh berarti. Ya. Roh ini mau. Kita tetap ya Fidel tetap jalan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Laut boleh masuk ke depan. Joget sih, pargo sih. Ini dari Fidel ya. Terima kasih. Sana Mas. Nah. Yang setia tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, sekalian kita doa penutup ya, doa kabeh. Ya, kita foto bersama dulu di depan. Foto bersama dulu. Burak Reto. Oh iya, tapi teman-teman. 3, 2, 1. Selamat Natal. Tahun baru. Ambil dulu Mbak Kenny.